Bab 3906 Alam Kaisar Abadi. Gadis kecil, hati-hati, aku akan membunuh kekasihmu sekarang, persiapkan amarahmu. Kaisar Iblis pemakan surga tertawa terbahak-bahak, lalu berubah menjadi telapak tangan iblis besar dan meraihnya dari udara. Ekspresi Ye Bufan berubah drastis, dia menampilkan bayangan mengalir, dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, tekanan yang luar biasa tiba-tiba menghantamnya, dan itu adalah wilayah kekuasaan Kaisar Iblis. Di bawah tekanan yang sangat besar, ekspresinya membeku, kecepatannya lebih dari 10 kali lebih lambat dari sebelumnya, dan telapak tangan iblis besar itu berada di depannya dalam sekejap. Ye Tian, pergi selamatkan Beng Xia, teriak Ye Bufan, dan kemudian gigi naga muncul di telapak tangannya, dan cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah telapak tangan hitam di depannya. Ya, dia ternyata adalah seorang kultivator pemurni tubuh, tetapi dibandingkan dengan kaisar ini, dia masih jauh tertinggal. Kaisar Iblis pemakan surga dipenuhi dengan kebanggaan dengan lawannya, sebaliknya, dia meraihnya dengan tangannya yang besar dan langsung memperlihatkan gigi naga itu. Cahaya pedang menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Ye Tian, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju kristal sihir gelap yang memenjarakan Lu Bengxia. Ide Ye Bufan adalah untuk menahan Kaisar Iblis pemakan surga sendiri dan kemudian membiarkannya menyelamatkan orang. Ye Tian melakukan hal yang sama, tetapi begitu dia mendekati kristal ajaib gelap, tubuhnya tiba-tiba tampak jatuh ke dalam rawa. Tekanan kegelapan yang tak ada habisnya memenjarakan tubuhnya di udara, membuatnya tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Domain Kaisar Iblis. Itu adalah wilayah kekuasaan Kaisar Iblis. Klon Kaisar Iblis di depannya lebih kuat dari yang diharapkan, dan pada saat yang sama, itu sangat licik. Tampaknya dia berurusan dengan Ye Bufan, tetapi kenyataannya, dia selalu melindungi Lu Bengxia dengan domain Kaisar Iblis, tidak memberi orang lain kesempatan untuk mengambil tindakan. Hahaha, karena aku berani mengeluarkan gadis kecil ini, aku tidak takut kamu merebutnya. Kaisar Iblis tertawa penuh kemenangan lagi, dan dengan lambaian tangannya, tubuh Ye Tian terbang lagi, dan kali ini jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Meskipun unikorn lapis baja emas di sisi lain masih berjuang mati-matian, tali iblis di tubuhnya terikat erat, dan dia tidak bisa melepaskan diri bahkan dengan seluruh kekuatannya. Anak kecil, haruskah kamu menyerah sekarang? Di depan kaisar ini, semua perjuangan dan perlawananmu sia-sia. Kaisar Iblis pemakan surga tertawa keras, dan meraih tangan iblis di udara lagi. Hancurkan! Ye Bufan berteriak, dan manik-manik guntur terbang ke udara, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Seperti kata pepatah, guntur dapat mengalahkan kejahatan, dan kekuatan guntur adalah musuh semua kekuatan gelap, tetapi hal ini ada batasnya. Meskipun Sky Thunder Bat saat ini telah mencapai level senjata abadi kelas atas, ia masih mengandung kekuatan petir biasa. Meskipun guntur semacam ini memiliki efek melemah yang besar ketika bertemu dengan tangan iblis Kaisar Iblis pemakan surga, itu tidak lebih dari itu dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Tidak ada gunanya, anak kecil, metodemu ini mungkin sangat kuat bagi orang lain, tapi itu benar-benar tidak berguna di hadapanku. Kata Kaisar Iblis pemakan surga di mulutnya, dan meraih tangan Ye Bufan dengan tangan iblisnya yang besar, leher. Semua orang di sekitar mereka berseru, Suan Yuan Linglong, Situ Dianmo, Jin Meyer dan yang lainnya bergegas untuk menyelamatkan, tetapi mereka semua diblokir oleh wilayah Kaisar Iblis. Aku bahkan tidak bisa melewatinya, apalagi menyelamatkan orang. Orang-orang dari gerbang bayangan bersorak, dan Hei Luan semakin bersemangat. Hahaha, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rencana sia-sia. Anak laki-laki bernama Ye, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Petik 2. Ini juga benar. Bahkan jika Ye Bufan dan orang-orang di sekitarnya sangat kuat, pada akhirnya mereka tetap tidak dapat melawan. Hei Luan sangat senang. Meskipun dia dikalahkan oleh pemuda ini, dia tetap mati pada akhirnya. Apakah kamu melihatnya? Gadis kecil, ini adalah orang yang paling kamu sukai. Sekarang aku akan menghancurkan tulangnya sepotong demi sepotong, dan akhirnya memenggal kepalanya, sehingga kamu dapat melihat cara mati yang paling kejam di dunia. Kamu marah, kamu tidak berdaya, kamu sedih, tapi pada akhirnya tidak ada gunanya.
Saya hanya ingin emosi negatif Anda mencapai puncaknya dan jiwa Anda berada dalam kondisi terbaiknya. Hahaha, selama aku menelan roh dari tubuh roh penyihirmu, aku akan dapat segera kembali ke jajaran Kaisar Abadi. Tepat. Ketika orang ini mengatakan ini, kilatan cahaya kuning tiba-tiba muncul di depan matanya, dan dua naga api meraung ke arah wajahnya. Mata Li Huo. Petik 2. Pada saat kritis ini, Ye Bufan menggunakan kartu truf ini. Api Yuangu Xuan Huang pertama kali muncul sebagai dua garis api, dan kemudian berubah menjadi dua naga raksasa dengan gigi dan cakar, dan ruang di sekitarnya terpanggang dan terdistorsi. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan sekitarnya semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan mata merah darah Kaisar Iblis Pemakan Surga bersinar dengan keheranan. Ketika kematian sudah dekat, apakah kamu masih perlu berjuang? Petik 2. Setelah terkejut singkat dan penuh penghinaan, Kaisar Iblis Pemakan Surga membuka mulutnya dan menyembur keluar, dan aliran energi hitam yang sangat murni menyelimuti kedua naga api. Api Yuangu Xuan Huang adalah api kuning dengan kekuatan luar biasa. Itu bisa menghadapi mantan Kaisar Iblis Pemakan Surga ini masih sedikit lebih buruk. Meski apinya berkobar, ia tetap tidak bisa lepas dari belenggu energi hitam. Petik 2. Dalam pandangan Kaisar Iblis Pemakan Langit, kedua naga api ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir Ye Bufan dan perjuangan putus asa terakhirnya. Tapi pada saat ini, pemuda di depannya bergerak, dan dia mengangkat tangan kanannya dan meninju. Tidak ada gunanya. Kaisar Iblis Pemakan Surga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia bahkan menggunakan api aneh itu, tapi itu tidak ada gunanya baginya. Bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Tapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ye Bufan tiba-tiba meledak dengan kekuatan guntur yang menakutkan, dan guntur dan kilat hitam ditelan seperti ular hitam kecil kehancuran yang terpancar dari tinjunya, yang sebenarnya membuat hatinya bergetar. Sebagai seorang Kaisar Iblis kuno, hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya takut, tapi kegelapan di depannya. Petik 2. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melihat banyak hal, Kaisar Iblis Pemakan Surga dapat melihat asal mula guntur hitam dalam sekejap. Tapi dia dapat melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Jarak antara keduanya terlalu besar. Baru-baru ini, dia benar-benar kehilangan kewaspadaannya. Hal yang paling mengerikan adalah domain Kaisar Iblisnya yang belum matang tidak berpengaruh pada Dewa Guntur Kepunahan. Menghancurkannya sepenuhnya lalu, dadanya dipukul dengan keras. Dengan suara yang teredam, kekuatan guntur Dewa Kepunahan yang bercampur dengan aura kehancuran langsung disuntikkan ke tubuh Kaisar Iblis Pemakan Surga. Kekuatan. Pukulan ini sepertinya tidak terlalu besar, namun hasilnya adalah menghancurkan. Kaisar Iblis Pemakan Surga klon Kaisar bergoyang, dan aura ilusi dengan cepat melemah, dan itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Di bawah serangan tinju Dewa Kepunahan, wilayah kekuasaannya langsung hancur. Dan inilah yang Ye Bufan diinginkannya ketika dia mengambil tindakan. Setelah menggunakan satu ki untuk mengubah tiga yang murni, tubuh Tao itu langsung muncul di depan Lu Bengxia. Semuanya direncanakan oleh Ye Bufan, dan Extinction Divine Fist dapat menyelesaikannya. Klon sebelumnya seharusnya sama efektifnya untuk yang satu ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendekat dan bagaimana menciptakan peluang untuk menyelamatkan orang dengan satu pukulan terkendali dan Lu Bengxia berhasil diselamatkan. Bab 3907 menekan Kaisar Iblis. Sial, sial, Kaisar Iblis Pemakan Surga, yang telah menstabilkan tubuhnya, mengeluarkan raungan yang menggemparkan, matanya yang merah darah memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak pernah menyangka akan ditipu oleh pemuda berusia 20-an, yang membuatnya merasa terhina sekaligus marah. Emosi masih menjadi nomor 2. Yang terpenting adalah Lu Bengxia telah kehilangan jiwanya. Awalnya, dia ingin merangsang Lu Bengxia dengan membunuh Ye Bufan, tapi sekarang ternyata bagus, tidak ada yang tersisa. Matanya yang merah darah mengamati sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan jiwa Lu Bengxia, dan dia segera memahami alasannya. Aku tidak menyangka kamu memiliki ruang mandiri, tapi itu tidak masalah. Selama aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Kaisar Iblis Pemakan Surga meraung dan menyerbu dengan energi iblis yang luar biasa. Dia baru saja diserang secara diam-diam oleh tinju pemusnahan ilahi Ye Bufan,
tapi dia tidak berpikir lawannya bisa menggunakan serangan sekuat itu untuk kedua kalinya. Anda harus tahu bahwa itu adalah dewa kepunahan, dan itu hanyalah keberadaan yang legendaris. Pihak lain mungkin mendapatkannya secara kebetulan, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena itu, dia percaya bahwa karena dia tidak membunuhnya dengan satu pukulan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia mendekat, Ye Bufan meninju untuk kedua kalinya. Efeknya persis sama dengan pukulan tadi, kekuatan guntur yang tak ada habisnya melingkari tinju, memancarkan aura kepunahan yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kilatan kepanikan melintas di mata Kaisar Iblis Pemakan Surga. Kekuatannya sekarang berada di puncak domain Song Tian. Bahkan menghadapi Ye Tian dan unicorn lapis baja emas, dia mampu mengatasinya dengan keterampilan luar biasa dan pengalaman supernya. Tapi guntur dewa pemusnahan di depannya jelas merupakan musuh bebuyutannya. Sekali terkena, konsekuensinya akan sangat serius dan sumbernya akan rusak. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menyerah, dan dalam sekejap dia berada 100 kaki jauhnya. Nak, bagaimana caramu melakukan itu? Kenapa ada begitu banyak guntur dewa pemusnahan? Kaisar Iblis Pemakan Surga sangat terkejut. Bahkan di antara kaisar abadi yang setingkat dengannya, tidak ada yang bisa mengendalikan dewa kepunahan. Bagaimana pemuda di depannya melakukannya? Ye Bufan tersenyum tipis, kenapa? Kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah dan bersujud dan panggil aku kakek. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang Lu Bengxia telah diselamatkan dan situasinya benar-benar terkendali. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir terbang keluar, seketika mengubah tali hitam pada unicorn lapis baja emas menjadi ketiadaan. Ini, mata Kaisar Iblis Pemakan Surga berkedip-kedip. Dari lubuk hatinya, dia ingin mencabik-cabik pemuda di depannya. Tapi guntur dewa pemusnahan lawan begitu kuat hingga menekannya sampai mati. Baiklah kalau begitu, aku bisa mundur selangkah dan mengembalikan jiwa tubuh roh penyihir, dan aku bisa melepaskanmu. Di mata Kaisar Iblis Pemakan Surga, ini sudah merupakan konsesi terbesarnya, tapi di mata Ye Bufan ini adalah lelucon di mataku. Ayo pergi, kami pergi, bisakah kamu menghentikan kami? Ye Bufan tersenyum dingin, kamu menyakiti seseorang dan menyerang wanitaku. Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan sini hidup-hidup hari ini? Sombong. Lihat kaisar ini hari ini. Bagaimana cara menghancurkanmu? Kaisar Iblis Pemakan Surga benar-benar marah. Sebagai salah satu orang terkuat di dunia abadi, kapan dia pernah begitu dipermalukan? Tebasan iblis. Dengan teriakan keras, pisau hitam panjang yang dipadatkan dengan energi iblis muncul di udara dan menebas dengan tekanan untuk menghancurkan dunia. Meskipun kekuatannya belum pulih, dia masih merupakan klon yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Pemakan Surga, dan kesadaran tempur serta pengalamannya benar-benar terbaik. Pisau ini cepat dan kejam, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Jika itu orang lain, mereka akan bisa menghindarinya untuk sementara saat menghadapi Demon Slash, tapi Ye Bufan berbeda. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya, guntur meraung, dan kekuatan dewa penghancur yang tak ada habisnya mengembun di tinjunya. Pisau hitam panjang itu menghadapi kekuatan guntur dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Atributnya tidak cocok, dan pada titik ini, Kaisar Iblis Pemakan Surga ditekan sampai mati. Ye Bufan menerobos tebasan iblis dengan satu pukulan, dan kemudian sosoknya bersinar, menggunakan cahaya mengambang, dan dia berada di depannya dalam sekejap. Domain Kaisar Iblis efektif untuk orang lain, tetapi tidak berguna baginya dan tidak dapat menghentikan kecepatannya sama sekali. Tinju Dewa Kepunahan ditinju lagi, sederhana namun efektif. Namun, kali ini Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak siap seperti sebelumnya, dan keterampilan gerakannya juga sangat pintar, berubah menjadi bayangan untuk menghindari pukulan. Kemudian dia membuka mulutnya dan meludah, dan semburan energi hitam meraung, berubah menjadi tali dan mengikatnya. Itu adalah gerakan yang sama yang baru saja dia gunakan melawan unicorn lapis baja emas. Bagi ahli setingkat mereka, selama talinya bisa menahan Ye Bufan sejenak, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun ternyata energi iblis gelap tidak berguna bagi Ye Bufan. Semburan petir melintas di sekujur tubuhnya, dan tali udara hitam berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan guntur, membuatnya mustahil untuk didekati.
Kemudian cahaya hitam terbang keluar, dan bulan gelap diam-diam menebas bagian belakang kepala Kaisar Iblis Pemakan Langit, diikuti oleh tinju dewa pemusnah lainnya. Ye Bufan tahu betul bahwa satu-satunya ancaman terhadap klon Kaisar Iblis di depannya adalah Dewa Kepunahan, dan metode lain kurang efektif. Termasuk busur penghancur matahari dan anak panah pembunuh langit, dia belum pernah memilih menggunakan metode ini untuk membunuh lawan sebelumnya, dan inilah alasan utamanya. Meskipun benda ini mendominasi, ia mungkin tidak dapat membunuh klon Kaisar Iblis dalam satu pukulan. Begitu lawan diberi kesempatan kedua untuk mengambil tindakan, tidak ada orang lain yang bisa menolaknya kecuali dirinya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, panah penghancur langit hanya bisa digunakan satu kali, jadi dia akhirnya memilih metode yang ada di depannya. Ketika dua orang bertarung bersama dan domain Kaisar Iblis kehilangan pengaruhnya, kekuatan Kaisar Iblis Pemakan Surga berada di puncak Dewa Abadi, atau bahkan lebih kuat, mirip dengan Ye Tian. Dari segi alam saja, dia lebih kuat dari Ye Bufan, tetapi Dewa Kepunahan menekannya sampai mati, dan banyak metode yang tidak efektif, jadi keduanya seimbang. Wah, aku tahu seberapa besar kekuatan guntur yang kamu miliki, tapi aku tidak percaya kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya. Kaisar Iblis Pemakan Surga dipenuhi dengan kesedihan dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Tapi sekarang, dia merasa lebih nyaman. Menurutnya, dia memiliki energi iblis gelap yang tak ada habisnya sebagai pelengkap di alam gelap seperti lembah pemakaman abadi. Dan tidak peduli berapa banyak guntur dewa pemusnah yang dimiliki lawan, cepat atau lambat semuanya akan habis. Setelah kekuatan guntur hilang, akan mudah untuk membunuh lawan sendirian. Ingin tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Saat dia menguji Ye Bufan juga mengetahui detailnya. Pada saat ini, saya merasa hampir menyentuhnya, dan sekali lagi saya melancarkan pukulan dahsyat. Menghadapi kekuatan Dewa Guntur Kepunahan, Kaisar Iblis Pemakan Surga hanya bisa menghindar, tetapi saat dia bersembunyi di kiri, dua sosok lagi tiba-tiba muncul di belakangnya. Dua pukulan dilempar, satu ke kiri dan satu ke kanan. Dengan satu tarikan napas, tiga hal menjadi jelas, dan pada saat kritis, Ye Bufan mengeluarkan kartu truf lainnya. Bab 3908, Perbudakan Setan. Merasakan tinju dewa pemusnahan yang sengit di sisi kiri dan kanan, hati Kaisar Iblis Pemakan Langit runtuh pada saat ini. Sebelumnya, pemuda ini hanyalah seekor semut di matanya. Fungsinya adalah untuk membunuh dan merangsang jiwa tubuh roh penyihir untuk mencapai efek terbaik. Namun sejak bertemu Ye Bufan, perilakunya berulang kali menyegarkan pemahamannya. Kekuatan puncak Dewa Abadi, api kuning aneh, dan guntur dewa pemusnahan. Ambillah salah satu dari hal-hal ini dan mustahil untuk muncul pada seorang pria muda berusia 20-an, tetapi sekarang mereka secara ajaib muncul bersama. Ia terus meningkatkan pemahamannya terhadap pria tersebut, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa ia masih meremehkannya. Awalnya saya mengira Divine Fist of Extermination sudah menjadi kartu truf terkuat lawan, dan setelah bertarung begitu lama, saya tidak menemukan apapun, tetapi pada saat ini, teknik klon tiba-tiba muncul. Klon hanyalah klon. Kuncinya adalah kekuatan kedua pendeta Tao ini di luar imajinasi. Pada saat ini, perasaan krisis yang sangat besar muncul dari lubuk hatiku. Tanpa memikirkannya, aku segera memutar tubuhku untuk menghilangkan pukulan di sisi kiri. Tapi ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Dia menghindari serangan dari tubuh Tao di sebelah kiri, tetapi tidak bisa mengalahkan tinju kepunahan ilahi dari tubuh Tao di sebelah kanan. Bang! Terdengar suara teredam, dan tinju itu mengenai tulang rusuknya dengan keras, diikuti oleh aura kehancuran yang tak ada habisnya bercampur dengan guntur dewa kepunahan, berderak ke dalam tubuhnya. Ah! Kaisar Iblis Pemakan Surga menjerit melengking. Saat kekuatannya meningkat, klonnya menjadi semakin fisik. Dia terluka parah oleh pukulan ini. Sebagai Kaisar Iblis, semua keterampilan iblis yang dia latih didasarkan pada energi gelap, dan Dewa Petir Kepunahan adalah musuh kekuatan gelap. Dia dipukul dari jarak puluhan kaki, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, Ye Bufan muncul di belakangnya dan meninju bagian belakang jantungnya lagi. Itu adalah tinju Dewa Pemusnahan lagi, dan setiap pukulan menyebabkan kerusakan serius pada fondasinya. Yang paling penting adalah ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, dua orang Tao muncul lagi.
Mereka bekerja sama dengan dewa dan memukul tubuhnya dengan tinju dewa kepunahan satu demi satu. Kaisar Iblis Pemakan Surga, yang begitu mulia barusan, pingsan seperti karung robek, dan dia nyaris tidak bisa berdiri diam ketika dia berada 100 kaki jauhnya. Serangkaian pukulan gabungan ini benar-benar menyakitinya, napasnya berfluktuasi, dan dia bahkan tidak bisa mencapai setengah dari tekanan yang dia miliki sebelumnya. Semua orang di Sekte Bayangan benar-benar tercengang. Mereka awalnya mengira Kaisar Iblis pasti akan mengendalikan situasi dan membunuh Ye Bufan dengan mudah. Tapi sekarang situasinya tiba-tiba memburuk, dan dia dipukuli seperti ini. Sungguh sial, mata Kaisar Iblis Pemakan Surga masih merah darah, melepaskan kebencian yang tak ada habisnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih He Luan tidak jauh dari sana dan membawanya ke sisinya. Ye Bufan sekarang mengendalikan situasi dan telah menyelamatkan Lu Bengxia, jadi dia tidak peduli dengan Master Sekte Bayangan. Masalah terbesar saat ini adalah Kaisar Iblis Pemakan Surga. Selama dia ditangani, He Luan tidak perlu khawatir. Kalian semua datang ke sini, aku akan membawamu pergi. Kaisar Iblis Pemakan Surga berteriak dengan keras, dan energi iblis menyapu, menarik semua orang kuat yang tersisa dari Sekte Bayangan ke sisinya. Orang-orang ini tidak terlalu memikirkannya. Menurut pendapat mereka, karena mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka sebaiknya melarikan diri saja. Bagaimanapun, ini adalah lautan kegelapan yang luas. Selama Anda menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi, pihak lain tidak akan dapat menemukan Anda. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah mereka ditutupi oleh energi iblis Kaisar Iblis Pemakan Surga, mereka tiba-tiba merasakan vitalitas, energi abadi, dan darah di tubuh mereka bocor secara gila-gilaan. Tidak, pada saat ini, orang-orang ini menyadari bahwa Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak mencoba membawa mereka melarikan diri, tetapi sedang menyerap esensi darah dan takdir abadi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Termasuk He Luan, orang-orang ini berjuang mati-matian, tapi sayangnya perlawanan mereka sia-sia di depan Kaisar Iblis Pemakan Surga. Hanya dalam beberapa tarikan napas, orang-orang ini benar-benar melemah. Darah dan energi abadi di tubuh mereka dijarah, dan mereka berubah menjadi mumi dan jatuh dari udara. Kaisar Iblis Pemakan Surga, yang tadinya sangat lemah, seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Aura iblisnya melonjak, dan tekanannya berlipat ganda. Tampaknya kekuatannya tidak hanya pulih, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nak, memaksa Kaisar ini terlihat seperti ini adalah kemuliaan sekaligus kematianmu. Kaisar Iblis Pemakan Surga mengangkat tangannya dan tubuh He Luan serta yang lainnya langsung berubah menjadi abu di seluruh langit. Orang-orang ini diciptakan olehnya, tetapi di matanya, mereka tidak berbeda dengan semut. Mereka hanyalah alat, dan mereka dibunuh tanpa ampun. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia masih meremehkan pihak lain. Dia seharusnya membunuhnya sekarang dan tidak memberikan kesempatan apapun kepada pihak lain. Nak, apakah kamu menyesalinya? Ini sudah terlambat. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda metode Kaisar Iblis Pemakan Surga yang sebenarnya. Kaisar Iblis Pemakan Surga tersenyum cabul, matanya penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Terikat oleh iblis surgawi. Sebagai mantan orang kuat kuno, Kaisar Iblis Pemakan Surga secara alami memiliki cara kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, dia hanya tiruan sekarang dan tidak cukup kuat untuk menggunakan banyak gerakan membunuh yang kuat. Dan baru saja menyerap esensi dan darah begitu banyak orang, kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat, yang cukup baginya untuk menggunakan pengekangan iblis satu kali. Begitu dia selesai berbicara, untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ular hitam kecil dan menerkam ke arah Ye Bufan dan dua Daoshen. Gas hitam ini terlihat agak mirip dengan tali hitam sebelumnya, tetapi jauh lebih murni. Dewa Guntur Pemusnahan sangat efektif dalam menangani energi hitam sebelumnya, tetapi agak tidak mampu mengatasi kekangan iblis di depannya. Meskipun kilat menyambar dan mengubah energi hitam menjadi ketiadaan, ia tidak menghabiskan energi sebanyak yang melesat ke depan. Melihat Ye Bufan dan kedua penganut Tao itu akan dipenjara oleh iblis, senyuman kejam muncul di mata Kaisar Iblis Pemakan Langit. Pisau hitam panjang muncul di telapak tangannya, dan dia menunggu saat pihak lain benar-benar terkendali, lalu membalas dendam. Namun saat dia mengira dirinya pasti akan menang, tiba-tiba sebuah botol hitam kecil terbang ke udara.
Energi hitam yang semula mengalir ke arah ketiga orang itu seperti gunung yang menderu dan tsunami tiba-tiba berubah arah, dan tersedot ke dalam botol seperti 100 sungai dan lautan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Pemakan Surga langsung tercengang. Dia telah menyerap begitu banyak esensi darah dan hanya bisa mengaktifkan pengikat iblis sekali. Kupikir sekali saja sudah cukup untuk memastikan kemenangan, tapi aku tidak menyangka kemenangan itu akan mudah dipatahkan. Botol apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat botol pemurnian iblis di udara, Kaisar Iblis Pemakan Langit terkejut, marah, dan penuh kebencian, tapi Ye Bufan tidak memberinya kesempatan. Seluruh sosok itu bersinar, dan cahaya serta bayangan yang mengalir digunakan secara ekstrim. Mereka datang tepat di depannya dan meledakkan tinju Dewa Kepunahan. Dua penganut Tao yang tersisa tidak menunjukkan kelemahan apapun. Satu di kiri dan satu di kanan, ketiganya membentuk segitiga dan melancarkan serangan bersama. Kekuatan Kaisar Iblis Pemakan Langit yang sebelumnya melonjak telah sepenuhnya terkuras oleh batasan iblis. Sekarang lebih buruk dari sebelumnya, dan tidak mungkin untuk menahan serangan penuh ini. Ye Bufan, kamu memaksaku melakukan ini. Ayo kita semua mati bersama. Dengan raungan gila, auranya melonjak lagi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bab 3909 Istana Raja Naga Rusak. Pada saat ini, Ye Bufan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya muncul dari lubuk hatinya, kulit kepalanya mati rasa, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Ketakutan yang luar biasa, perasaan yang belum pernah saya alami selama bertahun-tahun. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Ye Bufan telah tumbuh dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Awalnya, saya ingin melakukan hal yang sama seperti di alam rahasia primordial, melumpuhkan dan meledakkan klon lawan, dan kemudian mendapatkan darah asli Kaisar Iblis. Tampaknya mustahil sekarang. Klon ini begitu kejam hingga melampaui imajinasi, dan ia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli. Kekuatan mental yang kuat menyapu dengan gila, membungkus semua orang, dan kemudian bersembunyi di Istana Raja Naga dalam sekejap. Untungnya, reaksinya cukup cepat. Saat sosoknya menghilang, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Energi kekerasan menyapu sekeliling, dan momentumnya lebih menakutkan daripada telur jamur di bumi. Kaisar Iblis Pemakan Surga pada awalnya adalah kekuatan kuno yang kuat. Klonnya tidak hanya memiliki setetes darah asli Kaisar Iblis, tetapi juga telah melahap materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, membuatnya jauh lebih kuat daripada yang ada di dalamnya. Alam rahasia primordial. Kekuatan pemaparan diri dalam situasi ini bisa dibayangkan. Ye Bufan memimpin semua orang ke Istana Raja Naga, dan ketakutan yang ekstrim perlahan menghilang dari lubuk hatinya. Namun sebelum dia bisa melepaskan kekhawatirannya, seluruh Istana Raja Naga tiba-tiba mulai berguncang, seolah-olah sebuah gunung runtuh dan bumi retak. Boom! Puncak gunung runtuh, sungai surut, dan bahkan Pulau Raja Naga yang besar terbelah menjadi dua dari tengah. Ye Bufan, Si Tudianmo dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Pulau Raja Naga adalah dunia kecil yang mandiri. Tapi kali ini jelas berbeda. Pengungkapan klon Kaisar Iblis berdampak besar pada tempat ini. Untungnya, guncangan itu tidak berlangsung lama, dan ketenangan segera kembali. Tapi ekspresi Ye Bufan masih tegas. Sebagai penguasa Istana Raja Naga, dia bisa dengan jelas merasakan besarnya trauma yang baru saja dideritanya. Sebuah celah besar muncul di perbatasan Istana Raja Naga, yang berarti pemaparan diri barusan menghancurkan dunia kecil ini. Meski belum mencapai titik kehancuran, namun energi spiritual di sini sudah mulai bocor terus-menerus. Tidak lama lagi tempat ini akan habis dan seluruhnya berubah menjadi ruang terbengkalai. Suanyuan Linglong bertanya, "Saudara Ye, ada apa? Apa yang terjadi?" Ekspresi Ye Bufan serius, "Kita masih terlalu lambat. Ruang Istana Raja Naga sendiri tidak punya waktu untuk menutup sepenuhnya, dan diserang oleh serangan diri sendiri, kehancuran, menyebabkan bencana besar." Trauma. Sen Qiyun bertanya dengan penuh semangat, "Seberapa seriusnya?" Ini sangat serius. Meskipun Istana Raja Naga belum sepenuhnya runtuh, ada retakan besar jejak energi spiritual tersisa. Wastelen. Yang paling penting adalah jika terus seperti ini dan mengalami dampak lain,
meskipun jauh lebih lemah dari saat ini. Semua yang ada di dalamnya mungkin akan runtuh, termasuk kita. Kali ini, ekspresi semua orang menjadi serius, menyadari betapa seriusnya masalahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar istana Raja Naga dihancurkan setelah pertempuran ini, dan ini bukan lagi tempat yang sangat aman seperti sebelumnya. Lupakan saja, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Selama semua orang masih hidup, Ye Bufan melihat sekeliling. Untuk memeriksa situasi semua orang, bagaimana kabar semuanya? Tidak ada yang terluka, kan? Situ mengangguk Mo, Leng Qingqiu, Suanyuan Linglong, Xiao Qing, Mei Qi dan lainnya semuanya dibawa masuk. Namun, ada juga beberapa orang yang hilang, termasuk skeleton Priest dari Immortal Burial Valley, Iron Winged Black Crow King, dan Black Dragon Beast. Ye Bufan menggunakan kekuatan mentalnya untuk memimpin orang ke Istana Raja Naga. Pihak lain harus memiliki kepercayaan 100% dan kepatuhan 100% tanpa perlawanan apapun. Kedua binatang itu jelas tidak melakukannya sekarang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak tahu apa yang Ye Bufan ingin lakukan terhadap mereka. Tentu saja, dia tidak akan mengikutinya ke Istana Raja Naga dengan sukarela, jadi dia tetap tinggal di luar. Mengetahui dirinya sendirian, Ye Bufan akhirnya merasa lega. Adapun kematian skeleton Tao dan mereka bertiga, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia telah memberi kesempatan kepada pihak lain dan telah melakukan yang terbaik, jangan menyalahkan orang lain. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan kristal ajaib gelap itu terbang. Lu Bengxia terjebak di dalam. Setelah melihat Ye Bufan, dia terkejut dan bahagia, dengan wajah penuh kesedihan, tetapi dalam kondisi spiritualnya tidak ada satupun air mata. Ye Bufan melambaikan tangannya, kristal sihir gelap itu hancur, dan Lu Bengxia mendapatkan kembali kebebasannya. Saudara Ye, meskipun dia hanyalah jiwa, dia tetap melompat ke pelukan Ye Bufan dan melampiaskan kesedihan yang telah menumpuk di hatinya selama berhari-hari. Awalnya, saya masih mengalami mimpi indah setelah kenaikan saya, berpikir bahwa saya akan dapat tinggal bersama saudara Ye selamanya setelah menjadi abadi, dan bahkan menjadi bantuan besar baginya. Namun ia tidak pernah menyangka akan dibawa langsung ke gerbang bayangan, memasuki sarang harimau Longtan, kehilangan tubuh fisiknya, dan jiwanya dilucuti. Bukan hanya tidak membantu, tapi juga hampir merugikan saudara Ye. Untungnya, semua ini sudah berakhir, dan pria yang kucintai selamat dan sehat, dan dia diselamatkan. Oke, sekarang bukan waktunya menangis. Ye Bufan menghiburnya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tubuh fisikku hilang. Lu Bengxia diliputi kesedihan ketika dia menyebutkan fisiknya, dia tidak tahu bahwa dia sekarang dikendalikan oleh Ye Bufan. Di mana jiwamu? Bagaimana perasaanmu? Kata Ye Bufan sambil mengamati orang lain dengan kesadaran spiritualnya. Yang mengejutkannya adalah jiwa Lu Bengxia kini secara mengejutkan sangat kuat dan telah mencapai tingkat tertinggi dari guru abadi. Jika bukan karena penindasan aturan di sini, mungkin mereka akan melangkah lebih jauh. Jiwa terasa sangat baik. Lu Bengxia telah mengkhawatirkan Ye Bufan selama berhari-hari. Ditambah dengan masa depan yang suram, dia tidak pernah sepenuhnya memahami keadaan jiwanya. Pada saat ini, saya merasa sedikit penuh perhatian, dan saya langsung merasakan betapa kuatnya saya. Namun hal ini tidak mengherankan. Untuk memaksimalkan efektivitas jiwa tubuh roh penyihir, Kaisar Iblis Pemakan Surga telah menggunakan berbagai materi surgawi dan harta duniawi untuk menghangatkan dan menyehatkan jiwanya. Sebagai Kaisar Iblis kuno, dia secara alami memiliki sarana yang tidak ada habisnya, dan dia juga mengendalikan sejumlah besar harta di tangannya. Karena itu, jiwa Lu Bengxia melonjak, dari keabadian virtual hingga puncak keabadian. Tidak buruk, memang tidak buruk. Ye Bufan mengangguk puas. Setelah Lu Bengxia naik, jika dia berlatih selangkah demi selangkah, bahkan jika dia adalah tubuh roh penyihir, dia tidak akan berada dalam kondisinya saat ini. Tapi secara tidak sengaja, jiwa itu dilucuti oleh Kaisar Iblis Pemakan Surga, dan tubuh lainnya juga diambil oleh Tetua Agung Sekte Bayangan, Nyonya Merah. Setelah dua pelatihan terpisah, kecepatan peningkatannya melampaui imajinasi. Baik tubuh fisik maupun jiwa telah mencapai puncak Dewa Abadi. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah mengambil kembali tubuh fisik dan menjadi satu kembali. Ban Xia, dengarkan aku.
Ye Bufan dengan singkat menceritakan kisah Nyonya Merah, dan akhirnya berkata, tubuhmu tidak hanya utuh sekarang, tetapi juga telah mencapai puncak keabadian. Kamu dapat mengikuti pengaturanku nanti, ambil kembali mayatnya. Bab 3910, Penghancuran Diri yang Mengerikan. Saudara Ye, terima kasih. Mengetahui bahwa dia masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali tubuhnya, Lu Bengxia dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Apa yang harus kita ucapkan terima kasih satu sama lain? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan bisa naik. Ye, Bufan berkata, kamu bersiap dulu, lalu lakukan saja apa yang aku katakan. Waktunya hampir habis, membuat semua orang meninggalkan istana Raja Naga dan kembali keluar. Meskipun mereka hanya pergi beberapa menit, ketika mereka kembali, perasaan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat mereka pertama kali memasuki gerbang kehidupan dan kematian, ada kegelapan di sekelilingnya. Meskipun mereka berada di dalam kehampaan, kadang-kadang masih ada beberapa meteorit kosong dan sejenisnya, dan makhluk gelap bahkan dapat terlihat dari kejauhan. Tapi sekarang saya melihat sekeliling, gelap gulita dan tidak ada apa-apa. Batal, benar-benar kosong. Tidak ada yang tersisa selain energi gelap. Dengan kesadaran Ye Bufan yang sekarang kuat, dia masih tidak bisa melihat apapun saat dia melihat sekeliling. Tidak ada satu batu pun, bahkan setitik pasir pun, apalagi makhluk gelap. Secara keseluruhan, ruang ini benar-benar kosong. Adapun para pendeta kerangka yang belum pernah memasuki istana Raja Naga sebelumnya, Raja Gagak Hitam bersayap besi dan binatang naga hitam bahkan tidak meninggalkan residu apapun. Jika yang datang adalah orang-orang kurang informasi lainnya, mereka akan sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tapi bagi Ye Bufan dan yang lainnya, mereka diliputi ketakutan dan keterkejutan. Mereka terbiasa melihat penyingkapan diri, melihat darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan melihat lengan patah dan puing-puing akibat pemboman, namun gabungan semua ini tidak seseram pemandangan di depan mereka. Semuanya berubah menjadi ketiadaan. Kaisar Iblis mengungkapkan dirinya sangat menakutkan. Meskipun itu hanya tiruan, itu benar-benar mengosongkan ruang di sini. Wajah Suan Yuan Linglong menjadi pucat, ini terlalu menakutkan. Jika kita berjalan lebih lambat sebelumnya, bukankah tidak akan ada sampah yang tersisa sekarang? Tidak bisa dihindari. Ye Bufan juga memiliki ketakutan yang masih ada melebihi orang biasa. Selama saya melambat sedikit, tidak satupun dari orang-orang ini akan selamat. Kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan tubuh emas abadi miliknya dan tubuh iblis Ye Tian tidak dapat menahannya. Ini hanyalah tiruan dari Kaisar Iblis. Jika digantikan oleh penghancuran diri yang asli, itu akan sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Oke, ayo kembali. Setelah memeriksa medan perang setelah penghancuran diri, Ye Bufan membawa semua orang kembali ke istana Raja Naga. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah Lu Bengxia. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan Penatua Agung Hong Niangzi yang menempati tubuh Lu Bengxia muncul di depan semua orang. Sejak terakhir kali dia tersingkir, pihak lain belum bisa bangun. Saat ini, dia mengangkat tangannya dan wanita merah itu perlahan membuka matanya. Memindai matanya, dia sedikit terkejut melihat Suan Yuan Linglong dan yang lainnya, tapi dia tidak tinggal terlalu lama, dan kemudian matanya tertuju pada Ye Bufan. Kamu yang bermarga Ye belum mati. Kamu harus menjaga hidupmu sendiri dulu. Ye Bufan berkata, Penatua Agung dari Sekte Bayangan, Nyonya Hong, mari kita negosiasikan suatu syarat, selama kamu meninggalkan milik wanitaku, sejujurnya, aku berjanji akan menyelamatkan nyawamu. Aku tahu banyak. Wanita merah itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak lega. Pernahkah kamu melihat token di cincin penyimpananku? Jadi bagaimana jika kamu melihatnya? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengetahui identitasku. Tidak peduli apa, hasil akhirmu adalah kematian. Kamu sudah masuk dalam daftar yang harus dibunuh oleh Sekte Bayangan. Di sana tidak akan pernah menjadi hasil kedua. Ye Bufan sedikit mengernyit, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Cepat keluar dari tubuh wanitaku, aku tidak perlu membunuhmu. Bunuh aku, jika kamu bisa. Datang saja, hahaha. Wanita berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh kebanggaan dan kesombongan. Tubuh ini milik wanitamu, apakah kamu berani membunuhnya? Aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan medis,
tetapi ada batasan di kepalaku yang ditetapkan oleh Lord Devourer. Selama Anda merebut tubuhnya dengan paksa, itu akan segera terpicu. Pada saat itu, tubuh indah ini akan hancur total, dan tidak ada gunanya Anda merebutnya kembali. Pada titik ini, dia tertawa bangga lagi, tanpa khawatir menyinggung pihak lain. Petik 2. Akhir ceritamu sudah hancur, anak kecil yang sedih. Sekte bayangan juga akan mengirimkan orang-orang kuat untuk membunuhmu, mungkin pemimpin sekte itu sendiri, tetapi sebelumnya kamu tidak berani melepaskan satu jari pun dariku dan hanya bisa membiarkan aku melihatmu mati. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah kamu begitu yakin sekte bayangan bisa membunuhku? Petik 2. Tentu saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat dibunuh oleh sekte bayangan kita. Petik 2. Tidak akan lama lagi Anda akan mati, dan Anda akan mati dengan mengenaskan. Petik 2. Wanita merah itu tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Menurut pendapatnya, itu pasti tidak terlalu lama, kalau tidak pihak lain tidak akan hidup. Kalau begitu aku ingin memberitahumu, gerbang bayangan telah dihancurkan oleh saya. Hahaha, lucu sekali. Petik 2. Wanita merah itu tertawa terbahak-bahak hingga dia kehabisan napas, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dan menonton dengan ekspresi acuh tak acuh. Wah, menurutmu ini bisa membuatmu takut? Bisakah kamu tinggal bersamaku? Itu hanya lelucon besar. Setelah cukup tertawa, wajah wanita merah itu penuh dengan penghinaan. Selama bertahun-tahun, banyak pria kuat di domain Zongtian ingin menghancurkan sekte bayanganku. Ada pria super kuat dari 3 sekte dan 5 sekte, serta master yang bersembunyi diam-diam. Namun pada akhirnya, kami masih hidup dengan baik. Menurut Anda, apakah Anda dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama puluhan ribu tahun? Lain kali Anda berbohong kepada seseorang, gunakan otak Anda. Tidak ada yang akan mempercayai kebohongan semacam ini. Petik 2. Kamu tidak percaya, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, membawanya pergi dari istana Raja Naga dan kembali keluar lagi. Lihat di mana tempat ini. Petik 2. Ini. Wanita berbaju merah itu sedikit terkejut, dan kemudian dia mulai melihat sekeliling dengan serius, sedikit tidak yakin. Ini, di mana ini? Petik 2. Secara logika, satu-satunya tempat dengan energi gelap yang begitu kuat adalah lembah pemakaman abadi. Tapi hampir setiap sudut, lembah pemakaman abadi familiar bagiku, dan tempat ini tidak terlihat seperti itu. Ye Bufan berkata, ini dia lautan kegelapan di lembah pemakaman abadi. Hei Luan, penguasa gerbang bayanganmu, membawaku ke sini melalui gerbang kematian. Ketika nama Hei Luan langsung dipanggil, Nyonya Hong terkejut. Secara logika, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari Master Sekte tersebut, tidak termasuk pemuda di depannya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, ini tidak mungkin. Kamu bahkan tidak bisa mencoba berbohong padaku. Ini bukanlah lautan kegelapan, apalagi pintu menuju kehidupan dan kematian. Petik 2. Kamu tidak percaya, kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Ye Bufan menceritakan kisahnya secara detail, termasuk bagaimana dia akhirnya mengalahkan Kaisar Iblis Pemakan Surga dan memaksa jiwa lawannya untuk menghancurkan diri sendiri. Akhirnya, dia berkata, inilah lautan kegelapan, alasan mengapa menjadi seperti ini adalah karena Kaisar Iblis Pemakan Langit mengekspos dirinya sendiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah wanita merah itu penuh ketakutan, dia sangat terkejut. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya dari lubuk hatinya, dia tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Ye Bufan. Klon kedua dari Kaisar Iblis Pemakan Surga adalah pastinya sebuah rahasia besar, satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah dirinya dan Hei Luan. Tapi sekarang Ye Bufan menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tapi jika apa yang dia katakan itu benar, apakah Sekte Bayangan benar-benar dihancurkan olehnya? Pihak lain, apakah Kaisar Iblis benar-benar mati? Berita satu demi satu sangat mengejutkan sehingga wanita merah kehilangan akal sehatnya sejenak. Ye Bufan berkata bahwa yang sangat dia inginkan adalah kesempatan ini, dan dengan lambaian tangannya, cahaya putih menembus langsung ke alisnya.